Jadi stem cell itu adalah sel yang memiliki kemampuan memperbarui diri. Nah ini kalau kita bicara dalam konteks manusia ya, kita secara umum manusia, kita ini punya stem cell. Semua orang individu yang diciptakan ya, manusia, saya bahasnya manusia, punya stem cell. Stem cell itu kapan mulai muncul? Ya mulai muncul saat kita dalam janin ya, masih dalam bentuk embrio ya. Masa-masa awal kehidupan, stem cell inilah yang berperan nanti membelah diri ya, karena dia bisa memperbarui dirinya secara terkendali. Jadi dia bisa jadi sel apa saja yang kita kenal sekarang di tubuh kita, misalnya sel kulit, kemudian sel otot, jantung, sel saraf, kemudian gigi, rambut, apapun. Semua sel yang menyusun tubuh kita itu pada awalnya sebenarnya hasil dari pembelahan dari stem cell. Yang cukup banyak disinggung juga sekarang ada namanya mesenchymal stem cell ya, disingkat MSC, atau disebut sel punca ya, stem cell atau sel punca mesenchyme. Dia stem cell tapi dia bisa jadi apa saja. Misalnya pasiennya butuh pasiennya gagal jantung misalnya ya, atau stroke, atau hatinya rusak, atau dia persendiannya rusak karena penyakit tertentu. Dengan memasukkan stem cell ini dia bisa beregenerasi, menggantikan, karena tadi dia bisa menjadi apa saja. Sehari-hari itu apapun bisa terjadi. Contohnya ada kerusakan di dalam salah satu organ kita. Nah, organ kita akan mengirimkan senyawa khusus yang akan dikirim ke sumsum tulang kita, di mana di situ tempat berkumpulnya stem cell. Pembawa pesan itu akan terus mengalir bersamaan dengan stem cell yang dikirim oleh sumsum tulang kita. Dia akan beregenerasi, membelah diri makin banyak. Nah, ketika tiba di tempat yang dituju, senyawa itu akan memberikan informasi bahwa ada kerusakan. Nah, di sini akan terlihat bahwa stem cell mengalir ke setiap pembuluh darah kita, dan ketika ada signal itu muncul, dia akan merapat ke sel yang rusak. Nah, senyawa itu SDF1 namanya. Nah, nanti di jaringan yang rusak dia akan manggil, stem cell akan keluar sendiri sebetulnya. Dia akan nempel, kemudian beregenerasi supaya makin banyak sel-sel baru. Nah, di sini fungsinya adalah memperbaiki struktur jaringan yang rusak di dalam tubuh kita. Hebat kan? Tuhan udah kasih kita ini sebetulnya. Jadi kita bisa recovery kerusakan-kerusakan organ kita. Cuma caranya kita harus kasih makan stem cell kita dengan nutrisi yang berkualitas, sehingga perbaikan itu akan terjadi. Nah, kalau setiap organ diperbaiki, maka tubuh kita akan kembali optimal dan sehat lagi. SOP ini kan isinya adalah suplemen untuk sel, untuk stem cell. Di tubuh kita semua punya stem cell yang tidur, ya kan? Kalau nggak ada penyakit dia tidur. Kalaupun ada penyakit dia kadang-kadang malas bangun. Nah, SOP ini adalah isinya kandungannya berbagai macam mineral, asam amino yang menarik stem cell supaya datang ke yang sakit. Gitu. Makanya kenapa salah satu paten dari SOP adalah untuk regenerasi sel. Setuju. Karena SOP ini memberikan nutrisi pada lingkungan yang sakit, dia memanggil si stem cell tubuh kita, ayo datang sini, ini disembuhkan penyakitnya. Gitu. Ya. Nah, di mana kandungan SOP ini tidak didapatkan dari tubuh kita sendiri dan tidak didapatkan dari suplemen yang lain. Nah, itu kelebihan dari SOP. Di mana kandungannya, asam amino esensialnya, proteinnya lebih tinggi dibandingkan plasenta bayi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tanduk rusa bahkan, ya kan? Jadi fungsinya adalah menarik stem cell untuk melakukan fungsinya, melakukan regenerasi.
Loh, Ya. kembali ke tanduk rusa, apa hubungannya dok? Tanduk emang bisa bikin stem, Nah, trigger stem cell dok? Jadi tanduk rusa pun itu isinya bukan stem cell, karena tanduk rusa itu juga sama isinya hanya asam amino, Oh, oke. protein, ya Hmm. sama. Telur pun protein sama, ya. Jadi itulah tujuan fungsinya, ya. Jadi kenapa SOP ini bagus? SOP ini bagus karena kandungan asam amino, kandungan proteinnya, mineralnya segala macam tidak didapatkan di suplemen yang lain. Dan tidak ada kompetitor kita istilahnya. Ya kalau kita misalnya kita minum vitamin, ya banyak sekali kalau teman-teman sekalian ke Guardian, ke Century, banyak sekali vitamin. Ya kan? Ada yang mulai harga 20.000 sampai harga jutaan. Tapi kalau kita cermati isinya apa? Ya, isinya kadang-kadang mineral sama aja, vitamin C, vitamin B kompleks, ya, selenium, boron, mangan, ya zat besi, mineral semua. Harga 1 juta sama yang 20.000, yang mending 20.000, isinya sama-sama aja, betul kan? Tapi kalau SOP 100, kita dibuatnya adalah dari dinding telur salmon, tidak ada kompetitor. Kalau harganya mahal, tidak mahal, relatif murah menurut saya. Iya kan? Karena ya membuatnya aja susah. Benar nggak? Iya kan? Jadi kenapa kita kenapa kita bisa bilang bahwa SOP ini bagus? Ya karena seperti itu.